Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan berjumpa lagi pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya berbagi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan admin Jawa Buana semakin semangat. Kali ini admin Jawa Buana akan membahas asal usul dan sejarah Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa. Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara: sebelah utara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Batang, sebelah selatan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen, sebelah barat Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah timur Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Wonosobo. Oke, untuk melihat jejak dan asal usul Kabupaten Banjarnegara, mari kita saksikan video berikut ini. Asal usul, nama dan sejarah Banjarnegara, wilayah yang dijuluki Kota Dawet Ayu. Jika ditinjau dari aspek historisnya, sejarah berdirinya Banjarnegara menarik untuk diketahui, terlebih ketika menyangkut asal usul nama dan pembentukannya menjadi sebuah kabupaten. Asal usul nama dan sejarah Banjarnegara: berdirinya Kabupaten Banjarnegara diketahui telah melewati dua periode, yakni Banjar Pertambakan dan periode Banjar Watu Lembu. Periode Banjar Pertambakan pada awal berdirinya Kabupaten Banjarnegara dimulai dengan nama Banjar Pertambakan, yakni periode tahun 1582 hingga tahun 1780 Masehi di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang dengan Raja Sultan Hadiwijaya. Berdirinya kabupaten yang berjuluk Kota Dawet Ayu tidak dapat dipisahkan dari kisah perjalanan hidup dari Raden Djoko Kaiman yang merupakan menantu Adipati Wirasaba atau Adipati Warga-Hutama I. Setelah Adipati Warga-Hutama I meninggal, Djoko Kaiman kemudian melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan untuk melanjutkan pemerintahan di Kadipaten Wirasaba dengan gelar Adipati Warga-Hutama II. Atas izin dari Raja Sultan Hadiwijaya di Ajang, Raden Djoko Kaiman melakukan pembagian wilayah kekuasaan Wirasaba menjadi 4 wilayah, yaitu Wirasaba, Merden, Kejawar, dan Banjar Petambakan. Diketahui peristiwa pembagian ini terjadi pada tanggal 6 April tahun 1582 Masehi. Oleh karenanya tanggal tersebut kemudian menjadi permulaan sejarah pemerintahan Banjar Petambakan. Pada periode Kadipaten Banjar Petambakan pada saat itu telah mengalami pergantian adipati sebanyak 12 kali masa kepemimpinan. Dari sekian banyaknya pemimpin kota Banjar Petambakan, terdapat beberapa pemimpin yang menjadikan wilayah kadipaten ini memiliki kemajuan. Bupati KRT Tambak Yuda, yaitu tahun 1680 sampai tahun 1698. Ditugaskan oleh Raja Sri Amangkurat Amral, Bupati KRT Tambak Yuda kala itu diperintah untuk membangun irigasi Kali Serayu. Tujuannya adalah untuk memperkuat sisi ketahanan pangan yang berbasis pertanian. Kala itu para petinggi pemerintahan berpikiran bahwa irigasi yang baik akan menghidupkan sawah baru sekaligus panen padi dan palawija akan lebih sering setiap setahun. Selain itu, KRT Tambak Yuda juga dikenal sebagai ahli metalurgi atau logam.
terutama senjata tradisional keris. Beliau diketahui menguasai pengetahuan sekitar 24 pamor keris, di antaranya pamor baras wutah, randuru, sekar pala, sulur ringin, udan mas, pandan bingtot, dan ombaking banyu. Adipati ini juga menguasai ilmu pengempaan besi, di antaranya besi mang angkang yang berwarna hitam keunguan, dan pemakaiannya akan dicintai oleh banyak orang atau bisa menjadi pengawal racun. KRT Reksa Wijaya, Bupati emansipasi pada tahun 1714. Bupati telah mengirim sekelompok ibu-ibu pengrajin payung ke pusat kerajinan payung di Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten untuk pelatihan cara membuat payung kebesaran. Payung songsong kebesaran adalah payung khusus yang melambangkan pangkat dan kedudukan seseorang. Dalam budaya kerajaan Jawa, ada beberapa warna payung kebesaran, yaitu emas, putih, hijau, dan hitam. Semasa Bupati Banjar Pekambakan ke-9 ini sebagai perempuan sudah dibekali kecakapan hidup dan didorong memiliki usaha agar menambah kesejahteraan keluarga, semacam kegiatan PKK saat ini untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya. Memasuki periode Banjar Watu Lembu. Pada masa pemerintahan Banjar Watu Lembu, yaitu terjadi pada tahun 1780 hingga tahun 1831, ditandai dengan adanya pemindahan pusat pemerintah kabupaten dari timur sungai dipindahkan ke sebelah barat sungai Merawu. Situsnya diperkirakan di sekitar Balai Desa Banjar Kulon. Tidak seperti periode Banjar Pertambakan, periode Banjar Watu Lembu hanya diperintah oleh 2 masa kepemimpinan saja, yakni KRT Mangunyuda, yaitu pada tahun 1780 sampai tahun 1812, dilanjutkan KRT Kertoyuda. Pada era kepemimpinan Bupati KRT Mangunyuda, beliau sangat konsen untuk membangun wilayah. Salah satunya adalah pernah melakukan kerjasama dengan Bupati Purbalingga kedua, KRT Dipo Kusumo, untuk bersama-sama memajukan bidang perencanaan, perdagangan, pertukangan, perkebunan, serta pertanian. Selain itu, pada tahun 1784, KRT Mangunyuda. Selain itu, pada tahun 1784, KRT Mangunyuda juga mengikuti pelatihan manajemen para bupati di Surabaya dengan tujuan agar kepala daerah memiliki visi bisnis dan pemasaran. Kala itu, Bupati Mangunyuda berkepentingan memasarkan produk unggulan daerah Banjar, di antaranya gula kelapa. Kepemimpinannya berakhir lantaran dirinya gugur dalam pertempuran saat melawan kolonialisme untuk membela Raja Surakarta Hadiningrat, sehingga beliau dijuluki Mangunyuda Sedo Loji karena meninggal di loji bersama pasukannya. Bahkan angka hari jadi Kabupaten Banjarnegara juga berpatokan pada peristiwa tersebut. Dalam sejarahnya, Mangunyuda terbunuh oleh pasukan yang dipimpin Raden Tumenggung Dipoyudo IV. Oleh karena itu, Raden Tumenggung kemudian diusulkan oleh Belanda kepada Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk ditetapkan menjadi Adipati Banjar. Beberapa saat setelah pengangkatannya itu, Raden Tumenggung Dipoyudo IV meminta izin kepada Pakubuwono VII di Kasunanan Surakarta untuk memindahkan kadipaten ke sebelah selatan Sungai Serayu. Setelah permintaan itu dikabulkan, maka mulailah pembangunan kota atau kabupaten yang berada di sekitar persawahan untuk mengenang asal mula kota kabupaten baru,
yang terbentuk dari lokasi persawahan itu. Maka wilayah barunya tersebut diberi nama Banjarnegara. Sebagai informasi, untuk periode Banjar Watu Lembu ini berakhir bersamaan dengan surutnya perang di Ponorogo. Kala itu berakhirnya perang di Ponorogo menghasilkan beberapa perubahan konstelasi politik di dalam keraton dan kekuasaan di daerah, termasuk pengaruhnya di wilayah Kileng, yakni keris dengan Banyumas yang meliputi Regencap Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Pemirsa, informasi tentang asal-usul dan sejarah Kabupaten Banjarnegara mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami admin Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.